Oke, di video kali ini aku mau install satu lagi custom ROM Android 16. Tapi ini menarik. Kenapa menarik? Nah, kenapa ini menarik? Karena di sini si Elohim atau developer dari custom ROM ini tuh bilang bahwasannya untuk integrity-nya tuh dia udah strong secara default. Jadi untuk nantinya ke depannya kita tuh nggak perlu modul lagi gitu untuk buat strong integrity ini, dan kemungkinan karena udah strong integrity ya kan, ini bakal bisa login WhatsApp kemungkinan gitu ya. Di sini tuh build size-nya itu di 2 GB dan ini udah include Gaps atau Google Apps ya, jadi kita nggak perlu Gaps tambahan gitu. Dan aku udah download, kita tinggal install aja. Dan ini dia ada Dolby ya, di sini New Dolby Atmos include Fiverr FX latest 7.2 include. Dan di sini kalau kalian perhatikan ya, di sini di bagian kernel dia di sini bilang bahwasannya kernelnya itu dengan KSU plus SusFS support ya. Jadi kalau misalnya kalian install ROM yang udah ada tulisan kayak begini, berarti kalian udah secara default ROM-nya itu udah bisa untuk menggunakan fungsi root, jadi udah nggak perlu diinstal oleh Magis lagi. Oke, seperti di video yang lalu yang kita bahas soal root menggunakan Magis gitu ya. Dan untuk KSU manajernya di sini, nah ini kita download dulu ya, kita download, pindahkan ke micro SD untuk jaga-jaga nanti kalau misalnya udah selesai bisa kita langsung install juga. Oke, mana yang udah kita download, ini dia. Kita pindahkan dulu ya, kita pindahkan ke micro SD, kita letak di luar sini aja. Oh ya, ini aku masih di custom ROM CR Droid Android 12, dan setelah aku pakai beberapa hari ini masih nge-lag bro. Jadi kalau misalnya aplikasinya full penuh, kemudian kayak misalnya kita lagi ngechat atau lagi apa ya, main game, pokoknya lagi berjalan, proses aplikasi berjalan, ini QS ini masih agak laggy gitu ya. Jadi untuk di Infinity X yang akan kita install ini semoga enggak ya karena ini jujur aja Infinity X yang Android 15 yang dibuat juga oleh Elohim ini, yang 2.9 terakhir aku pakai, itu merupakan salah satu custom ROM terbaik sih yang pernah aku coba. Dan untuk Android 16 nya ini gimana, nih akan kita coba ya. Oke, langsung aja kita masuk ke recovery untuk install custom ROM nya. Dan metode yang kita gunakan untuk install sama clean flash karena lebih recommended ya, lebih direkomendasikan. Cara installnya sama macam biasa, sama macam yang sebelumnya, kita format data. Lalu kita hapus semua kecuali micro SD ya. Oke, setelah itu kita reboot lagi ke recovery. Oke, setelah masuk kembali ke recovery, langsung kita install custom ROM-nya. Apa tadi nama ROM-nya? Lupa kok. Infinity 3.0 Android Aero Line S Nusantara Project Superior Rising Project Infinity X 3.0. Oke, ROM. Kemudian karena ini udah include Gaps, yang perlu kita cuman LK ya. Oke,
Oke, kita sambil nunggu prosesnya. Oke, setelah seperti ini langsung di web chat dan reboot sistem ya. Oke, ini udah berhasil masuk ke penyiapan awal ya. Sini aku siapin dulu videonya, aku pause. Oke, ini dia home screen untuk pertama kali, tampilannya seperti ini di Infinity X 3.0 ya. Seperti ini. Jadi untuk di pengaturannya itu ada Infinity Suite, dan ini agak laggy ya. Kalian bisa lihat tadi kan agak laggy kan. Nah untuk keys-nya juga ini agak laggy, agak berat ya. Kalian perhatikan. Nah kalau dibandingkan dengan CR Droid yang kemarin kita review ya, nah ini agak laggy untuk keys panelnya ya guys ya. Tuh. Dan untuk wallpaper di sini kayaknya lebih banyak ini. Nah agak lagi perpindahan antara aplikasi dengan yang lain juga agak lagi ini di sini. Oke. Atau mungkin karena ini dia dibuild dengan GApps ya. Cuman GApps yang ada juga Google Play Store sih. Nggak banyak. Launcher launchernya pakai launcher Pixel ini. Oke, kita explore ya, Yang pertama di sini ada Dolby Atmos ya sebagai fitur bawaan, dan katanya nih Dolby Atmos yang terbaru katanya. Oke. Ini apa sih? Pelajari selengkapnya. Stereo landscape, terus cara gunain lu malah keluar. Oh ini dari pengaturan audio cerdas, game khusus ya, sama sih kayak biasanya. Virtualizer surround
peningkatan bus sama sih, cuman secara untuk settingannya belum tahu ya. Nah, untuk pindah-pindah aplikasi kalian lihat sendiri ya, untuk multitasking itu dia agak laggy gitu. Untuk buka aplikasi, nah, kalian lihat kan? Dia kayak ada delay gitu. Nah, beda sama CR Droid yang kemarin. Kayaknya CR Droid better deh. Cuman memang CR Droid dibandingkan ini fiturnya, ini udah ada Dolby Atmos sama Viper loh. Ini agak lagi sih, serius. Walaupun sama-sama ada ruang game ya. Nah, seperti ini. Nah, kelihatan kan laggy-nya kan? Jadi di Infinity Suite kita buka, kita jelajahi, ada button di sini. Re-evaluating system time, please wait. Atau karena lagi update ya makanya agak nge-lag ya. Karena ini udah connect di WiFi ya. Edge long swipe action ini apa? Nanti kalian kalau misalnya kalian mau explore sendiri aja. Ini aku secara garis besarnya aja ya. Tampilkan panel di kiri. Ini tombol-tombol kayaknya nanti dulu. Jadi di Infinity Suite itu ada tema, kemudian KS panel, ini KS panel. Tapi memang agak laggy sih, serius. Power menu, button. Nah, ini sama nih kayak di custom room CR Droid ini kan, kalau dia di bagian lain-lain, kalau ini di bagian miscellaneous, gimana bacanya tuh. Nah, di bagian spoofingnya juga ini kalau bisa kalian nonaktifkan ya, kalau bisa. Kalau misalnya nantinya strong integrity-nya itu udah nggak kepake gitu, kalian masih matikan, kalian pakai modul. Tapi karena room ini kan tadi kita di awal udah lihat, katanya room ini tuh udah pas strong integrity secara default. Nanti kita cek. Ini kita tinggali dulu peraturan di sini. Ya, di sini. Kemudian itu aja sih. Jadi semua pengaturan customer tuh ada di Infinity Suite gitu, ada notification. Tapi yang nggak enaknya ya, kalau boleh jujur. Nah, ini kan habis ini. Nah, seharusnya itu kan baliknya kan ke menu sini gitu, ke menu Infinity Suite-nya. Tapi kalau kita balik, dia malah balik ke pengaturan yang di pengaturan begitu dibuka gitu. Paham nggak sih maksudnya? Kayak misalnya ini kan tampilannya kan Infinity Suite. Kemudian aku mau ngedit navigasi misalnya kan. Kalau aku balik, seharusnya kan dia balik ke navigasi, tapi nggak, dia balik ke Infinity Suite gitu. Ke Infinity Suite. Dia balik ke tampilan awal pengaturan gitu. Ini nih, kalau bisa kan nih terbuka ya, tetap di Infinity Suite gitu, jangan keluar. Nah, ini keluar nih ya, itu kurang nyaman sih kalau menurut aku ya. Kemudian nih masih laggy ya, kalian lihat sendiri ya, ini laggy bro. Dan berbeda dengan CR Droid. Kalau CR Droid kalau kita mau hapus recent app, di sini ada tombol. Nah, ini nggak ada. Nah, ini kalau ada tombolnya di sebelah kiri ini. Oke, sekarang untuk kamera dia cuma satu, kamera Lineage. Beda dengan si CR Droid yang sebelumnya, dia ada dua kamera. Kemudian sekarang kita cek integrity ya, katanya integrity-nya pas by default untuk stroke-nya ya. Kita cek ya, kita buktikan. Kita masuk ke setelan Play Store, langsung klik bagian versi Play Store sampai ada notifikasi Anda sekarang berada di mode developer. Oke. Setelah itu di bagian umum di sini ada opsi developer, kita cek integrity-nya. Dan wow, ini strong dan bener ya, ini strong integrity secara default. Jadi kalau misalnya kalian ya sekarang lagi lagi mau download WhatsApp, mau login WhatsApp, coba pakai room ini ya. Abis itu jangan diapa-apain, biar aja begini dulu, jangan diapa-apain, biar aja begini. Abis itu ini kan kayak ini lagi setting kalian download WhatsApp, kalian login, begitu login kalian backup pakai swipe backup gitu, biar nanti ganti-ganti room lebih enak gitu. Ini strong by default, keren. Kalau misalnya ini ada di CR Droid sih sempurna sih CR Droid ya. Cuman kalau untuk lag-nya ini memang
agak gimana gitu ya, kurang nyaman lah kalau menurut aku untuk jadi harian. Nah udah kurang nyaman, untuk buka aplikasi gitu juga agak lama dia. Sekarang kita cek untuk KSU manajernya ya. Jadi buat kalian yang nanya, bang kalau misalnya di KSU kernel yang ada KSU nya cara rootnya gimana? Cara rootnya kayak gini guys, kan di waktu yang tadi di awal kan udah disedia itu sama si Elohim untuk link aplikasi KSU manajernya. Nah itu kalian download, kalian install. Nah ini tadi kan yang aku download. Nah ya, ini aku download, ini aku install. Kemudian aku buka. Nah di sini kan udah kelihatan tuh versi manager. Nah ini agak lag nih tuh. Jadi kalau misalnya kalian root mau gimana bang kalau misalnya dari KSU? Nah di KSU manager ini di sini ada yang logo ini, logo super user ini. Nah di sini ada nanti ada nama aplikasi-aplikasi ini, kalian tinggal misalnya nih ya, misalnya ini aplikasi apa ya, root explorer lah. Root explorer kan butuh root, kalian klik aja di sini. Habis itu nih kan ada tulisan super user, kalian aktifkan seperti ini, udah gitu aja. Kalau misalnya nggak aktif udah dimatikan. Nah seperti itu ya tuh kan. Nah untuk tampilan dan untuk fitur ini lumayan lengkap, cuman kalau untuk stabilitas dan untuk dijadikan sebagai harian sorry, dan tapi kalau misalnya untuk fitur dan untuk tampilan ini lebih baik dari CL Droid ya. Selama ini ada fitur Dolby, ruang game juga ada, kemudian kernel yang digunakan juga udah kernel yang support KSU dan SU dan SUSFS gitu. Kemudian ada Fiber juga kan. Lalu kalau untuk dijadikan daily gimana bang, cocok nggak ya? Kalau kalian betah dengan laggy-nya ini cocok-cocok aja sih. Aku ini di RAM 8128 ya, jadi RAM 8 GB, internal 128 gitu, dan ini masih laggy loh. Nah, kalian bisa lihat nih, apalagi di RAM 4 kan gitu. Itu aja sih. Kalau untuk kujadikan harian kayaknya nggak dulu deh yang ini, aku lebih prefer ke CR Droid. Tapi untuk fitur ini gokil sih, apalagi untuk strong integrity-nya itu kan udah dia pas by default tuh udah keren sih menurut aku. Seperti itu sih. Oke, sekian video dari aku untuk kita review singkat Custom ROM Infinity X 3.0 ini. Yang bener kata postingannya udah support strong integrity secara default. Tadi kalian kelihatan gak sih waktu aku swipe gitu nge-lag loh ya kan. Ntar ya gimana ya biar munculin notifikasinya lagi. Aku install ini coba. Oke, nah itu nge-lag kan, kelihatan nggak sih? Nah itu kelihatan ya nge-lagnya ya, agak lama dia gitu. Oke, cukup sekian video dari aku. Jika kamu merasa video ini ngebantu, kalian bisa subscribe, like, komen, dan juga share. Dan terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Sampai jumpa di videoku yang berikutnya.